Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul di sini. Semoga semua dalam keadaan sehat. Baiklah, pada hari ini perkenalkan saya Dr. Cut Fatima Az-Zahara, dokter spesialis neurologi atau dokter spesialis saraf. Hari ini diberikan waktu untuk menjelaskan sedikit mengenai stroke kepada Bapak Ibu. Kemudian nanti apa pencegahan stroke ini. Jadi nanti setelah pemaparan boleh, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Baiklah, kita mulai mengenal stroke dan pencegahannya. Oke, apa itu stroke? Ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang tahu nggak apa itu stroke? Stroke itu adalah terjadinya gejala, baik itu gejalanya ringan ataupun berat. Gejala ringan seperti apa? Misalnya mulut mencong, lumpuh sebelah tangan, ataupun hilang ingatan tiba-tiba, tidak bisa bicara tiba-tiba, atau secara keseluruhan, yaitu berupa penurunan kesadaran tiba-tiba. Nah, terjadi gejala seperti itu yang disebabkan oleh adanya masalah pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, yang disebabkan oleh bukan penyebab selain tiba-tiba. Ya, jadi stroke ini kejadiannya pasti tiba-tiba. Kapan saja bisa terjadi stroke? Bisa saat pasien bangun tidur paling sering, dan bisa juga saat pasien sedang aktivitas. Ya, jadi stroke ini merupakan salah satu penyakit berbahaya. Ya. Kemudian kita harus mengenali apa saja gejala stroke. Jadi sekarang disingkat itu, stroke itu adalah segera ke RS, itu singkatannya. Nah, apa kepanjangannya? Nah, ini dia. Ya, gejalanya segera ke RS, yaitu senyum tidak simetris. Nah, tiba-tiba ada senyum yang tidak simetris, apakah itu bangun tidur atau lagi aktivitas, lagi makan ya. Nah, kalau ada tanda seperti itu, maka harus segera ke RS. Oke. Kemudian gerakan anggota tubuh yang tidak simetris, misalnya ada kelemahan tangan anggota gerak sebelah kanan, ada kelemahan anggota gerak sebelah kiri. Nah, itu merupakan salah satu tanda stroke. Kemudian tadi segera, ra-nya apa? Ra tidak bisa bicara atau bicara pelo tiba-tiba, ya, atau bicara tidak jelas tiba-tiba. Nah, itu merupakan tanda stroke juga. Kemudian adanya kebas ataupun kesemutan, itu biasanya diderita oleh sebelah tubuh aja. Jadi kalau misalnya kesemutan di ujung-ujung jari saja, tapi dia kedua belah tangan atau kedua belah kaki, stroke bukan? Bukan ya. Jadi kalau misalnya dia kebasnya pada satu sisi tubuh, itu dinamakan yang kejadiannya tiba-tiba, bisa salah satu gejala dari stroke. Kemudian R adalah rabun, ya, tiba-tiba tidak bisa melihat sebelah mata ataupun kedua belah mata, itu merupakan gejala stroke. Satu lagi adalah nyeri kepala mendadak. Nyeri kepala mendadak yang tidak ada disertai dengan demam, tidak ada demam sebelumnya, tidak ada benturan kepala, kemudian tidak ada tidak dirasakan sebelumnya, misalnya tidak ada pusing-pusing dulu, tidak mual-mual seperti sakit lambung. Nah, itu kalau nyeri kepala mendadak tiba-tiba, baik itu saat bangun tidur ataupun saat beraktivitas, bisa menjadi salah satu gejala stroke ya. Oke, kemudian apa yang kita harus lakukan saat ada gejala tersebut? Harus segera ke rumah sakit, yaitu ke unit gawat darurat, ke IGD ya. Ada masa emas untuk stroke ini bisa dicegah supaya tidak terjadi kecacatan yang berat. Jadi waktu yang dikejar itu adalah di bawah 4,5 jam. Jadi kalau bapak ibu ada gejala seperti tadi, jika ke rumah sakit di bawah 4,5 jam, kita masih bisa mencegah supaya tidak terjadi kecacatan yang berat. Ya, sekarang ada namanya obat trombolisis, cepat dimasukkan supaya pembekuan di dalam darah itu cepat pecah, itu ya. Jadi gejala stroke-nya tidak memberat. Kemudian
Kadang ada juga mungkin di daerah ataupun di tempat kita, di sekeliling kita yang kalau ada gejala seperti tadi, itu misalnya mulut merot, ditampar dulu, katanya itu jin atau setan. Nah itu mitos atau fakta? Mitos ya, nggak ada stroke itu bisa ditampar lalu sembuh, tidak ya, karena memang prosesnya dia diatur oleh otak. Jadi ada penyumbatan di otak ataupun perdarahan di otak yang menyebabkan gejala seperti itu. Nah kemudian misalnya kebas satu sisi tubuh, terus datang orang kadang itu jin, jadi ditusuk dengan jarum, itu mitos atau fakta? Mitos ya. Tidak ada seperti itu ya. Mungkin zaman-zaman dulu orang-orang tua kita sering menganggap seperti itu ya. Oke, kemudian gejala stroke ini, penyakit stroke ini memang disebabkan oleh faktor resiko penyakit lain seperti hipertensi, ya, kemudian diabetes mellitus DM, penyakit jantung. Usia tua biasanya banyak menyebabkan stroke. Tetapi sekarang dengan dunia sudah berkembang seperti ini, banyak juga stroke yang dialami oleh dewasa muda. Jadi anak-anak umur 15 sampai 17 tahun sekarang sudah mulai ada ya juga yang stroke. Nah, itu biasanya dikaitkan dengan adanya penyakit sumbatan pembuluh darah ya, namanya penyakit gangguan pembekuan darah ya. Nah, bisa contoh pada hemofili kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya merokok, obesitas, kelebihan berat badan itu juga merupakan salah satu pencetus stroke ya, faktor risiko stroke. Nah, kemudian hal yang perlu diperhatikan apa? Stroke ini adalah kita mencegah terjadinya kecacatan jangka panjang. Makanya harus segera ke rumah sakit dan memeriksakan diri ya. Kemudian apabila ada faktor resiko seperti saya sebutkan tadi, ada hipertensi, berarti harus minum obat teratur. Kemudian jika ada DM, obat juga harus minum teratur ya. Semua penyakit faktor resiko stroke itu harus berobat teratur supaya tidak jatuh ke stroke ya. Kemudian ada pencegahan yang lain dengan cara kita melakukan pergerakan, tidak boleh pasif. Jadi Bapak Ibu setiap pagi mulai jam 7 sampai jam 8 itu ada matahari pagi yang bagus dan kaya vitamin D. Nah, itu bisa dilakukan sedikit penjemuran ataupun olahraga ringan. Ya, bagi usia di atas 65 kalau memang agak pusing kan, jadi bisa dilakukan pergerakan fisiknya sambil duduk boleh, sambil berdiri boleh, hanya dengan menggepakkan tangan, kemudian mengangkat tangan ke atas, kemudian mengangkat tangan ke samping, kemudian mengangkat kaki ya, kemudian memutar badan ke kanan ke kiri, kemudian menepuk di area sendi-sendi. Itu semua merupakan olahraga pencegahan stroke. Kemudian boleh juga jalan kaki selama 15 sampai 30 menit. Kalau saran dari tata laksana stroke dan penyakit jantung internasional itu disarankan seminggu harus ada 5 hari berjalan kaki 15 sampai 30 menit ya. Jalan-jalan santai aja, jangan terlalu berat ya. Tapi kalau bisa harus ada pergerakan fisik untuk mencegah stroke. Oke. Selanjutnya contoh bagi pasien yang misalnya berbaring lama, misalnya nih ada orang tua kita mungkin sudah pernah terkena stroke, sudah tidak bisa beraktivitas lagi, gimana caranya dok? Nah, berarti itu harus ada miring ke kanan, miring ke kiri ya, dikasih duduk pasien tersebut supaya tidak terjadi stroke berulang. Kemudian perubahan gaya hidup seperti merokok tidak boleh, tadi olahraga, kemudian pemeriksaan pencegahan yaitu kita memeriksakan diri nih ke rumah sakit apakah terdapat kolesterol atau enggak, karena kolesterol itu juga salah satu faktor resiko terjadinya stroke. Nah, jadi stroke ini sebenarnya sangat berarti, jadi menitnya aja jika sudah terjadi sangat berarti karena bisa terselamatkan nyawa dari penyintas ataupun penderita stroke tersebut. Terima kasih, mungkin sekian dulu materi yang saya sampaikan. Jika Bapak Ibu ada ingin ditanyakan boleh, silakan.
Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Cut Fatimah Zahra yang telah menjelaskan kepada kita tentang stroke ya. Jadi intinya stroke ini adalah ada waktu emasnya ya dok ya. Ya pada saat terjadi stroke, jadi harus segera ditangani oleh tenaga medis. Jadi segera dibawa ke IGD. Nah, barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan hari ini kesempatan karena dokter ada di sini ya. Kalau biasanya mungkin kalau Ibu mau konsul dengan beliau harus daftar dulu nih di depan. Hari ini bisa langsung bertanya. Silakan, jangan disia-siakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Mungkin dua pertanyaan aja. Silakan Bu. Tolong sebutkan nama dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Bahri, sering berobat di penyakit dalam. Ini masalah saya takut juga kena stroke gitu ya. Cuma saya kalau kan tadi udah dijelaskan olahraga untuk menghindari kita kena stroke gitu. Sementara saya berat badannya agak ini, kemudian ada kram-kram kaki. Kalau saya paksakan jalan bertambah sakit gitu kan. Itu kayak mana? Apakah bisa kita kusuk atau diurut gitu supaya mengurangi supaya jangan terkena stroke. Hanya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya. Silakan dokter. Ya, Ibu, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus ya. Mungkin itulah dilemanya. Bagaimana kalau misalnya berat badan kita berlebih untuk olahraga ya. Sedangkan kadang udah mulai nyeri lutut, udah mulai nyeri pinggang. Makanya tadi saya sebutkan ada beberapa pilihan olahraga yang bisa dilakukan. Nah, bagi mungkin yang usianya muda, berat badan tidak terlalu besar, itu bisa berjalan. Tetapi bagi orang usia misalnya di atas 65 tahun dengan berat badan, kemudian ada nyeri pinggang, nyeri lutut yang memang tidak terlalu dianjurkan untuk berjalan, maka boleh memilih olahraga dengan sambil duduk. Ada yang namanya Bu senam otak. Nah, kita beberapa pertemuan yang lalu juga udah pernah bahas nih mengenai senam otak. Nanti kalau Ibu mau lihat lebih jelas, Ibu boleh buka Instagram Rumah Sakit Ibu dan Anak. Di situ ada dijelaskan bagaimana cara senam otak. Nah, senam otak itu bisa kita lakukan sambil duduk, Ibu. Ada yang tangannya cuma jarinya aja, mengangkat tangan saja, kemudian memijat-mijat pada area bahu, ya. Banyak gerakan yang bisa dilakukan pencegahan stroke. Nah, dengan mengangkat tangan, kemudian menggepal-gepalkan tangan, mengangkat ke atas, ke samping, ke depan, kemudian menepuk-nepuk sendi-sendi sebanyak 30 kali gerakan. Kalau mengangkat kaki itu juga termasuk salah satu dari aktivitas pencegahan stroke karena namanya sudah bergerak, tidak duduk. Nah, bagaimana yang bisa menyebabkan faktor risiko stroke? Kalau hanya duduk, diam, tidur, duduk, diam lagi, jadi tidak ada pergerakan sama sekali. Nah, itu biasanya akan terjadinya pembentukan pengumpalan darah di dalam pembuluh darah kita. Sehingga pada saat nanti tensi tinggi atau gula lagi tinggi, pembekuan darah itu bisa lepas gitu ya. Nah, jadi banyak caranya. Tidak seperti dua mata uang nih. Jadi kalau misalnya gemuk, kalau kita melakukan pemeriksaan aktivitas fisik juga bermasalah karena berat badan kita tentu tidak akan berkurang walaupun kita sudah diet makanan, diet rendah garam, diet rendah gula karena aktivitas fisik tidak kita lakukan. Jadi pilihlah aktivitas fisik ataupun olahraga yang sesuai dengan keadaan kita saat ini. Tapi intinya harus ada pergerakan. Ya, boleh Ibu buka IG RSIA Bu ya. Di situ banyak edukasinya mengenai bagaimana cara untuk mencegah pada pasien lansia atau pada pasien dengan berat badan yang berlebih ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Terima kasih dokter untuk penjelasannya. Ada lagi Bapak Ibu untuk satu pertanyaan lagi? Ada? Sudah pas? Oke, kita cukupkan ya. Baik, karena tidak ada lagi yang bertanya, jadi kita cukupkan acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dokter ada manfaatnya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.